Tuan Yichen tampaknya telah memperoleh sedikit pencerahan. Dia memegang cangkir anggur dan tidak meletakkannya untuk waktu yang lama. Apakah saudara Wang berbicara tentang sistem bintang Alhaven ketika berbicara tentang keluarga budidaya? Master Yichen mengungkapkan pandangan yang menarik. Setelah Wang Lin mengangguk, Master Yichen melanjutkan, berbicara tentang sistem bintang Alhaven, mereka benar-benar berbeda. Sungguh mencengangkan bagi mereka untuk berkembang sejauh ini dengan berfokus pada keluarga budidaya. Jika bukan karena aliansi budidaya mengatakan hal ini kepada saya tidak akan percaya. Pertempuran Alhaven melawan aliansi di utara menyebabkan aliansi mundur. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Saat dia berbicara, semburan guntur datang dari langit malam dan awan berangsur-angsur berkumpul untuk menutupi bintang-bintang. Kelembapan memenuhi area itu dan kemudian sambaran petir yang menerangi malam menerjang. Pada saat yang sama, tetesan besar hujan turun, menciptakan suara percikan keras. Ada lapisan tipis kabut yang naik dari tanah. Wanita mempesona bernama Ling Er berseru dan dengan cepat datang ke tepi pavilion untuk melihat keluar. Pencerahan Tuan Yichen terputus. Dia terkejut sebelum menggelengkan kepalanya. Cuaca planet Tianyun sangat aneh dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa saat yang lalu itu adalah langit malam yang cerah, namun saat berikutnya awan gelap menutupi langit dan ada hujan lebat. Pria paruh baya bernama Master Yixing mengangguk dan berkata, ya, itu seperti seorang pembudidaya eksentrik yang kepribadiannya terus berubah dan tidak mungkin untuk menembus. Ketika apa yang mereka katakan mendarat di telinga Wang Lin, itu menyebabkan dia gemetar. Dia tiba-tiba menatap langit di luar pavilion dengan cangkir anggur di tangannya. Seolah-olah dia disambar petir. Awalnya, dia bingung dengan masalah dengan Bai Wei, tapi sekarang seolah-olah sepasang tangan yang tak terlihat telah membuka jalan. Itu seperti kepribadian seseorang, itu aneh dan terus berubah. Tidak mungkin melihat. Sebelumnya, Bai Wei mengatakan bahwa cuaca di planet Tianyun akan berubah dalam beberapa bulan. Perubahan tiba-tiba antara berawan dan cerah adalah pemandangan unik ke planet Tianyun. Meskipun ini terdengar biasa, itu sebenarnya mendalam. Perubahan cuaca yang konstan di planet Tianyun sebenarnya mengacu pada kepribadian guru yang terus berubah. Itu sama dengan spekulasi yang saya miliki tentang dia yang terus berubah di antara avatarnya. Tindakan Wang Lin menyebabkan tiga saudara Chen untuk saling memandang. Mereka tidak bisa melihat melalui apa yang dipikirkan Wang Lin dan tidak bisa membantu tetapi tenang. Setelah kata-kata Master Yixing menghilangkan kabut di benaknya, pikiran Wang Lin sangat jernih. Dia berpikir kembali ke sikap Bai Wei dan tampaknya memahami beberapa situasi. Ada pohon putih yang ditanam seseorang di gunung belakang, dan diklaim tidak akan pernah berbunga, tetapi berbunga. Namun, warna bunganya bukan putih, tetapi hitam. Mereka hanya bertahan 3 kali sebelum mereka berubah menjadi debu. Cukup mengejutkan beberapa orang saat itu. Saya juga ada di sana, saya pikir akan lebih baik jika saya bisa menyelamatkan bunga. Ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Pohon putih itu merujuk pada Bai Wei sendiri. Pohon putih yang tidak dapat berbunga berarti dia pada awalnya adalah seorang lelaki, namun dia menjadi seorang wanita. Kemudian dia mengatakan bunga-bunga putih itu tiba-tiba berbunga, tetapi bukannya bunga-bunga itu berwarna putih, mereka berwarna hitam. Ini bahkan lebih jelas, dia mengatakan kepada saya bahwa karena beberapa alasan, hitam dan putih berbalik dan dia beralih dari pria ke wanita. Bunga itu hanya hidup selama 3 napas waktu berarti dia tidak punya banyak waktu untuk pergi. Dia memberitahuku semua ini agar aku bisa menyelamatkannya. Inilah mengapa reaksinya sangat dilebih-lebihkan ketika saya menanyakan metode kultivasinya, itu untuk meningkatkan keraguan saya dan merenungkan kata-katanya. Ini juga mengapa dia mengatakan itu adalah metode Celestial Double Desire. Tanda aneh yang terbentuk oleh aliran energi Yin biasanya tidak menampakkan dirinya. Namun, ketika Bai Wei mengatakan metode keinginan ganda, itu muncul. Itu Bai Wei yang ingin mengingatkanku pada sesuatu. Dikombinasikan dengan apa yang dia katakan tentang cuaca yang berubah sebelumnya, itu berarti orang yang dia takuti adalah Allseer. Orang yang menyebabkan dia menjadi seperti ini kemungkinan juga adalah Allseer. Ini adalah alasan sebenarnya dia meminta saya untuk keluar dari sekte nasib surgawi. Wang Lin tiba-tiba berdiri, menggenggam tangannya pada 3 saudara Chen, dan berkata, 3 rekan pembudidaya, saya memiliki masalah penting untuk ditangani, jadi saya tidak akan mengganggu Anda semua lagi. Setelah Wang Lin berbicara, dia meraih Suli Guo dan melemparkannya ke tasnya. Kemudian, dengan langkah, dia menghilang. 3 saudara Chen sangat bingung. Setelah merenung sedikit, mereka tidak bisa memikirkan alasan. Dengan 1 langkah, Wang Lin sudah muncul di luar kamar Bai Wei. Dia tidak ingin tahu rahasia Allseer, tetapi dia harus selalu waspada. Hanya setelah memahami Allseer dia bisa melindungi dirinya sendiri. Akibatnya, Wang Lin ingin tahu persis apa yang terjadi dengan Bai Wei. Saat dia muncul, dia berseru dan merasakan fluktuasi pembatasan samar dari kamar Bai Wei. Itu sangat lemah, dan bahkan dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia tidak akan menyadarinya kecuali dia ada di sini. Ada yang salah? Mata Wang Lin menyala dan akal ilahinya langsung masuk ke ruangan. Saat akal ilahinya menyentuh fluktuasi pembatasan yang lemah, kekuatan memukul mundur yang kuat muncul dan bertabrakan dengan akal ilahi Wang Lin.
Suara ini bergema dan langsung menarik perhatian tiga saudara Chen. Setelah suara keras, mata Wang Lin berbinar. Ruangan yang dia buka dengan paksa menjadi jelas di matanya dan tidak ada satu orang pun di dalam. Bai Wei hilang. Dengan kultivasi Bai Wei, tidak mungkin baginya untuk pergi tanpa saya atau saudara Chen memperhatikan. Tidak mungkin baginya untuk menempatkan pembatasan semacam itu. Bai Wei pasti diambil dengan paksa. Orang yang mengambil Bai Wei harus memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari milikku dan saudara Chen. Ekspresi Wang Lin suram, tetapi matanya dengan cepat menyipit. Salah. Jika seseorang mengambil Bai Wei, mengapa mereka membatasi untuk menjaga ruangan? Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian menyeringai. Tubuh Wang Lin berkedip dan segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia ada di langit. Pada saat ini, dunia diselimuti hujan, kilat menyambar di dalam awan, dan guntur bergema di seluruh planet. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan menyapu daerah itu, tapi dia tidak menemukan tanda-tanda Bai Wei. Wang Lin tahu itu bukan bahwa Bai Wei telah membiarkan daerah itu tetapi disembunyikan dengan cukup baik untuk menghindari akal ilahi. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke langit dan berkata, "Panggil hujan." Saat dia melambaikan jarinya, kilat melintas di langit dan menerangi bumi. Semua hujan di sekitar Wang Lin tampak membeku di udara dan berhenti turun. Tak lama setelah itu, kekuatan yang tak terlihat tampaknya keluar dari jari Wang Lin. Dalam sekejap, semua hujan dalam puluhan ribu kilometer diselimuti kekuatan ini dan berhenti. Bahkan hujan baru yang terbentuk oleh awan-awan di langit tidak lagi jatuh. Tetesan air hujan lainnya membeku di berbagai posisi di udara. Bahkan jika mereka hanya 1 inci di atas tanah, mereka masih tidak bergerak. Setiap tetes hujan mengandung kekuatan aneh. Energi asal yang tak ada habisnya langsung berkumpul dan memasuki titik hujan yang sangat deras. Pada saat ini, dunia menyala, dan gelombang energi asal mengejutkan semua pembudidaya kuat di kota mata hantu. 3 Chen bersaudara menatap langit dengan kaget. Master Yi Chen terkesiap dan bergumam, mantra semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh pembudidaya nirvana. Mata Wang Lin menyala dan dia melambaikan tangannya. Gemuruh keras datang dari semua tetesan hujan yang membeku, dan mereka berkumpul di sekitar Wang Lin. Dalam sekejap mata, mereka membentuk pusaran besar. Deru badai bergema di langit. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan memasuki pusaran lalu kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tanah. Badai itu menghancurkan dan tetesan air hujan yang tak terhitung menyebar kemana-mana. Tetesan air hujan membelah menjadi tak terhitung jumlahnya lebih banyak, dan semuanya mengandung akal ilahi Wang Lin. Tampaknya akal ilahi Wang Lin telah terbelah menjadi avatar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap avatar tunggal menyebar rasa ilahi mereka sendiri, dan meskipun itu tidak meningkatkan jangkauan rasa ilahi Wang Lin, itu membuat pencariannya jauh lebih halus. Saat akal ilahinya menyapu daerah itu, mata Wang Lin menyala dan mendarat di lembah ribuan kilometer jauhnya dari kota Ghost Eye. Dia mengambil langkah, menciptakan gemuruh yang keras. Wang Lin berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah lembah yang jauhnya ribuan kilometer. Jarak ini hanya membutuhkan 1 kedipan mata untuk menyeberang. Ada batasan di lembah, tetapi batasan ini tidak menimbulkan fluktuasi. Jika bukan karena fakta bahwa dia menggunakan hujan untuk meningkatkan indera ilahi, dia tidak akan pernah menemukan sesuatu yang abnormal. Ketika dia tiba, pembatasan membuka sepotong tanpa Wang Lin melakukan apapun. Lalu sebuah suara keras keluar. "Silakan masuk, saudara Wang." "Bai Wei." Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya shock. Suara ini memang milik Bai Wei. Namun, suara Bai Wei sebelumnya adalah feminin, membuatnya sulit untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Namun, pada saat ini suaranya dipenuhi dengan semangat dan jelas itu suara laki-laki. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melangkah ke celah pembatasan dan memasuki lembah. Lembah ini terisolasi dari hujan, jadi tidak ada hujan yang masuk. Lembah itu dipenuhi bunga dan tanaman, tetapi semuanya sudah lama mati. Sejumlah besar energi yang dikumpulkan di sini. Ada seseorang yang duduk di lembah. Orang ini adalah Bai Wei. Namun, aura ini sangat berbeda dari ingatan Wang Lin. Wajah Bai Wei tenang dan aura feminin yang dia miliki sekarang hilang. Sebagai gantinya, itu diganti dengan rasa tekad, matanya seperti kilat, dan aura keras mengelilingi tubuhnya. Saat ini dia tidak lagi memiliki tampilan seorang wanita. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah pria yang tampan. Bai Wei merenung sebentar dan kemudian perlahan berkata, "Saudara Wang, apakah Anda terkejut?" Bai Wei melihat batasan di atas lembah dan berkata, "Namaku Bai Wei." "Brother Wang, Anda datang ke sini berarti Anda harus mengerti arti di balik kata-kata saya." Wang Lin mengerutkan kening. Tidak hanya energi yin masih di dalam tubuh Bai Wei, itu juga sangat kuat. Bahkan, sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Energi yin yang padat ini seharusnya tidak muncul di dalam tubuh seorang kultivator. Itu cukup kuat untuk hampir menjadi padat. Dengan tingkat kultivasi Bai Wei, tubuhnya seharusnya tidak mampu menanggung energi yin semacam ini. Dia seharusnya sudah kehilangan semua tanda vital dan menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Pohon putih mekar, hitam dan putih terbalik."
Saya benar-benar memahami sebagian dari apa yang dikatakan Brother Bai. Bai Wei menghela nafas dan mengungkapkan senyum masam. Setelah hening sejenak, dia berkata, saya masih tidak bisa mengalahkan Master. Saya pikir saya punya 3 bulan lagi sebelum bahaya nyata. Dalam 3 bulan itu, saya pikir saya bisa meminta saudara Wang membantu saya. Saya memiliki peluang 20% untuk melarikan diri, tetapi sayangnya, saya masih gagal melarikan diri dari rencana guru. Wang Lin mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Brother Wang, saya awalnya tidak berpikir Anda akan menemukan saya secepat ini dan siap untuk memberi Anda petunjuk besok, tetapi tidak perlu untuk itu sekarang. Saat ini adalah ketika guru berkultivasi pintu tertutup. Begitu dia keluar, dia akan melihat anomali dan datang ke sini. Sebelum Tuan datang, apakah saudara Wang mau mendengar cerita? Bai Wei mengungkapkan senyum pahit ketika kebingungan dan kenangan mengisi matanya. Saya lahir di keluarga fana yang kaya di planet Tianyun. Tepat sebelum saya lahir, langit dipenuhi dengan cahaya merah, dan kemudian setelah saya lahir, itu menghilang. Baru setelah saya memasuki dunia kultivasi saya mengetahui bahwa lampu merah itu benar dan jika Anda menghitung waktu kelahiran saya, itu terjadi pada saat yang ekstrim. Itu adalah hari yang sangat langka yang hanya terjadi sekali setiap ribuan tahun. Saya kembali dan mencari. Setiap anak yang lahir pada hari itu meninggal di rahim ibu mereka di samping saya. Jika itu laki-laki, mereka setidaknya akan meninggalkan mayat. Namun, jika itu adalah seorang gadis, maka mereka akan menghilang, tidak meninggalkan apapun di belakang. Rasa sakit memenuhi mata Bai Wei saat dia melihat ke depan. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin dia ingat. Aku punya saudara perempuan. Kami kembar. Ketika yang ekstrim mencapai puncaknya, ada momen yin yang ekstrim. Saya terlahir tepat saat akan kembali ke yin yang ekstrim. Meskipun adik perempuan saya hilang, dia menyerap sedikit yin yang ekstrim. Dagingnya hilang, tetapi jiwanya memasuki tubuhku. Awalnya, semuanya damai dan jiwa adik perempuan belum terbangun, dia tetap tertidur. Jika keadaan tetap seperti ini, maka semua ini tidak akan terjadi. Ketika saya berusia 7 tahun, saya dibawa ke sekte nasib surgawi. Bakat saya sangat bagus dan saya berkultivasi sangat cepat. Saya segera berdiri di antara para murid luar dan menjadi murid batin. Dalam sekejap mata, ratusan tahun berlalu dan saya mencapai tahap transformasi jiwa. Saya juga memperoleh kesempatan untuk melangkah keluar di antara para murid batin dan menjadi salah satu murid langsung guru di divisi ungu. Ketika tingkat kultivasi saya meningkat, saya secara bertahap memperhatikan bagaimana saya berbeda. Saya juga menemukan bahwa setengah dari jiwa saya adalah milik adik perempuan saya dan bahwa jiwanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Rencana awal saya adalah meminta guru untuk membantu memisahkan jiwanya dan membiarkannya memasuki siklus reinkarnasi setelah dia terbangun. Bai Wei menghela nafas pahit, tetapi segera ekspresinya menjadi ganas dan dia mengepalkan giginya. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Saya berkultivasi dan jiwa adik perempuan saya akan bangun. Kemudian Xiao Xingsa tiba-tiba muncul di depan saya dengan tingkat kultivasi jauh di atas tambang dan melukai saya. Ini menyebabkan jiwa adik perempuan saya semakin terintegrasi dengan jiwa saya ketika dia akan bangun. Ini memaksa saya ke dalam situasi yang menyedihkan di mana saya bukan laki-laki atau perempuan. Kebencian mengerikan memenuhi mata Bai Wei. Dengan putus asa, saya mencari bantuan guru, dan guru memberi saya metode keinginan ganda surgawi. Dia berkata bahwa begitu saya berkultivasi ke tingkat 9, kakak saya dan saya akan berpisah. Saya tidak pernah berpikir bahwa guru akan berbohong kepada saya. Berkat metode Celestial Double Desire, kultivasi saya diharapkan meningkat pesat. Metode ini berfokus pada jiwa dan memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan saya. Namun, saya tidak peduli, yang saya inginkan hanyalah membiarkan jiwa adik perempuan saya kembali ke siklus reinkarnasi suatu hari. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Ini juga ketika Anda meninggalkan planet Tianyun. Ketika saya menemukan ada sesuatu yang salah, sudah terlambat. Mata Bai Wei dipenuhi dengan kesedihan dan dia merobek bajunya, memperlihatkan dadanya. Ada garis hijau dan garis merah memanjang dari masing-masing lengannya, dan 2 garis berpotongan di tengah seolah-olah mereka adalah cabang-cabang pohon. Lihat ini. Ini adalah hal misterius yang muncul di tubuh saya setelah mengolah metode Celestial Double Desire. Semua meridian dalam tubuh saya berubah setelah mengolah metode Yin dan Yang Double Desire. Pada saat ini, rasa sakit memenuhi wajah Bai Wei. Energi Yin di dalam tubuhnya bergerak dan tanda aneh itu muncul sekali lagi. Setiap kali saya membicarakannya, tanda ini aktif dan energi Yin di dalam tubuh saya meningkat pesat. Metode Yin dan Yang keinginan ganda berkembang dengan sendirinya, di luar kendali saya. Saya juga tahu bahwa perubahan yang ekstrim dilakukan oleh guru. Dia menggunakan mantranya untuk menyebabkan ekstrim yang hari yang sangat langka terjadi. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Ketika saya tinggal di sekte nasib surgawi, saya secara bertahap mengerti. Kultivasi guru telah mencapai hambatan. Dia tidak dapat melarikan diri dan telah dirasuki oleh iblis batiniah ini. Saya hanyalah salah satu dari eksperimennya. Saya tahu bahwa guru sedang menunggu Yin yang ekstrim untuk mencapai puncaknya.
Sama seperti bagaimana hari ekstrim yang memiliki instan yin ekstrim itu, ia sedang menunggu momen ekstrim yang dari yin ekstrim di tubuh saya. Saya juga tahu bahwa guru telah mencoba tragedi yang ekstrim ini beberapa kali sebelum dan setelah saya. Namun, pada akhirnya, aku pikir hanya aku yang selamat. Seolah Wang Lin disambar petir ketika dia mendengar kata-kata Bai Wei. Dia tersentak dan kaget memenuhi matanya. Apa sebenarnya yin ekstrim dan yang ekstrim ini, yang membuat Allseer melihat semua ini untuk mendapatkannya? Wang Lin memandang Bai Wei. Berdasarkan intuisinya, ia percaya 70% dari apa yang dikatakan Bai Wei. Wajah Bai Wei menunjukkan ekspresi ganas dan dia tertawa. Wang Lin, rencanaku gagal, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan guru. Dia pasti tahu bahwa aku tahu segalanya selama ini. Aku hanya semut di depannya, dan betapapun semutnya berjuang, aku tidak bisa membalikkan nasib. Namun aku, semut ini, eksperimennya ini, akan melakukan sesuatu untuk mengejutkannya. Aku tidak percaya dia bisa dengan jelas meramalkan ide ini yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Wang Lin, aku tahu situasiku lebih baik daripada orang lain, tidak mungkin menyelamatkan saya. Namun, sebelum saya mati, saya ingin mengambil yang ekstrim ini yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, hal yang telah ditunggu-tunggu oleh Allseer, dan memberikannya kepada Anda. Wang Lin, apakah Anda berani mengambilnya? Bai Wei menatap Wang Lin, dan suaranya bergema ke lembah. Kata-kata yang sama muncul di seluruh lembah dan memasuki telinga Wang Lin seperti sambaran guntur. Apakah kamu berani mengambilnya? Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak bisa tidak memikirkan. Dia tidak tahu apa itu, tetapi jika Allseer sangat peduli tentang itu, maka itu harus penting bagi Allseer. Jika dia mengambilnya sekarang, dia pasti akan menghadapi kemarahan Allseer. Waktu hampir habis, Tuan akan datang kapan saja. Wang Lin, beri aku jawaban. Kamu berani atau tidak? Bai Wei menunggu sebentar dan menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tersenyum masam ketika dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, bisakah Tuan menghitung semua ini juga? Apakah dia menghitung bahkan jika aku menawarkannya kepadamu, kamu tidak akan menerimanya? Dan bahkan jika Anda melakukannya, Anda akan mengembalikannya. Guru, apakah Anda benar-benar tidak pernah salah dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Aku tidak percaya kamu tidak pernah salah dalam hidupmu. Ketika kata-kata Bai Wei memasuki telinga Wang Lin, mata Wang Lin mulai bersinar cerah. Untuk tidak pernah memprediksi sesuatu yang salah dan selalu benar, itu adalah Allseer yang sempurna. Allseer seperti ini tidak memiliki kelemahan. Jika ada yang ingin melawannya, maka sebelum bertarung, mereka sudah dirugikan. Tapi, jika Anda membuatnya salah menghitung, lalu apa yang akan terjadi? Detak jantung Wang Lin meningkat dengan cepat. Allseer menghitung bahwa aku tidak akan berani menerimanya. Jika aku mengambilnya, dia pasti akan memiliki niat untuk membunuhku. Niat ini tidak akan ditekan dan dia akan berusaha membunuhku di tempat. Kejeliannya mengejutkan, semuanya ada dalam perhitungannya. Untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan perjuangan. Dia selalu bertindak tegas dan jarang ragu-ragu, tetapi saat ini dia harus ragu. Lagi pula, mengambilnya berarti dia akan didorong ke dalam kesulitan yang akan sulit untuk bertahan hidup. Tetapi jika Wang Lin tidak menerimanya, dia tahu persepsi bahwa Allseer tidak akan pernah salah akan tercetak di benaknya. Meskipun dia tidak pernah berhadapan dengan Allseer dalam pertempuran, ini bisa dianggap konfrontasi di antara mereka. Jika dia tidak mengambilnya, maka kepercayaannya terhadap Allseer begitu dia harus menghadapinya akan sangat jatuh. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Lin, dia harus bertanya-tanya apakah itu juga semua dalam perhitungan Allseer. Jika dia melakukan ini, jantung daunnya akan menjadi pemalu. Apa perlunya berbicara tentang pemahaman karma, sumber energi asal, atau berjalan di jalur dao? Kultivasinya akan berhenti dan selamanya hidup di bawah bayang-bayang pandangan jauh ke depan Allseer. Saya seorang kultivator yang menentang surga. Mata Wang Lin bersinar dan dia berpikir tentang bagaimana dia menantang surga di Demon Spirit Land. Bagaimana bisa Allseer belaka dibandingkan dengan surga? Bai Wei tidak punya niat baik. Sebelum meninggal, dia ingin menyeretku untuk menantang Allseer bersamanya. Dia ingin melihat Allseer salah tentang seseorang sebelum dia mati. Mata Wang Lin menjadi dingin, lalu dia perlahan berkata, mengapa saya tidak berani? Ada sinar cahaya yang terbang melalui ruang di luar planet Tian Yun. Ada seorang pria berjubah ungu di dalam sinar cahaya, dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Saya ingin tahu apa tingkat kultivasi kecil Lin sekarang. Sialan, saya tidak berpikir wanita-wanita di planet Feng Luan akan sangat kuat. Mereka menggertak saya karena saya tidak punya saudara untuk membantu saya. Aku akan menemukan Lin kecil dan berurusan dengan gadis-gadis kecil itu. Mata Bai Wei menyipit, lalu dia memandang Wang Lin dan mengangguk. Dia tetap diam. Saat waktu hampir habis, Bai Wei menarik napas dalam-dalam dan memandang dunia di sekitarnya dengan penuh makna. Akhirnya, tatapannya memandang ke timur seolah-olah dia melihat kota asalnya. Matanya mengungkapkan kesedihan saat dia perlahan menutupnya. Saat dia memejamkan mata, energi yin yang sangat padat meningkat drastis. Peningkatan ini menakutkan. Dalam sekejap ini, semua vegetasi yang layu meledak menjadi debu.
Suara bergerak bisa terdengar dan es muncul di sekitar dinding lembah. Energi yin surgawi keluar dari tubuhnya dan pusaran terbentuk di atas kepalanya. Pusaran ini dibentuk oleh energi yin, dan itu tumbuh lebih besar saat diputar. Energi yin meraung. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia diam-diam menatap Bai Wei. Vortex diputar lebih cepat dan lebih cepat sampai terbentuk badai. Seluruh lembah tertutup es. Bahkan vegetasi yang layu semuanya beku. Meskipun pembatasan di mulut lembah itu halus, sekarang itu hancur. Jika Anda melihat lembah dari luar, Anda bisa melihat hujan turun sekarang. Petir sesekali akan jatuh seolah-olah langit marah, menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Sejumlah besar air mengalir dan berkumpul di genangan air. Saat hujan terus turun, riak tak berujung muncul di genangan air. Namun, dalam badai hujan ini, lembah ini sepertinya terputus dari luar. Seolah-olah ada penutup yang tak terlihat menghalangi semua hujan. Hujan berhenti di luar lembah dan mengalir di sepanjang penutup ini. Ketika hujan semakin kuat dan semakin kuat, samar-samar Anda bisa melihat busur cahaya hantu di atas lembah. Cahaya hantu ini adalah hujan membuat penghalang di sekitar lembah terlihat. Pada saat ini, ketika energi yin di dalam lembah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan penutup tidak mampu menahannya lagi. Sebuah celah terbuka di sampul ini. Saat retakan ini muncul, energi yin keluar. Meskipun tidak terlihat, itu menyebabkan serangkaian suara gemeretak yang menggetarkan surga. Sebelum hujan bisa jatuh ke celah yang muncul di sampul, itu berubah menjadi es oleh energi yin. Saat energi yin naik ke langit, pemandangan yang sangat aneh terbuka. Dimanapun energi yin melewati, semua tetesan hujan membeku. Dari kejauhan, itu tampak seperti untayan mutiara yang bersinar terang setiap kali kilat menyambar langit. Ini tidak berakhir di sini. Semakin banyak retakan muncul di sampulnya. Setiap retakan yang muncul memungkinkan lebih banyak energi yin untuk melarikan diri. Saat energi yin mengalir deras, semakin banyak hujan yang berubah menjadi es. Beberapa saat kemudian, sampulnya hancur berkeping-keping. Ketika sampulnya hancur, sejumlah besar energi yin menyebar ke seluruh negeri. Pada saat ini, setiap tetes hujan di sekitar mereka berubah menjadi es dengan lembah sebagai pusatnya. Hanya dalam beberapa napas waktu, semua tetesan air hujan berubah menjadi es. Mata Wang Lin melepaskan cahaya aneh. Energi yin ini sangat kuat. Bahkan dengan tubuh dewa kuno, dia merasa agak tak tertahankan dan tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Duduk di hadapan Wang Lin, rambut Bai Wei bergerak tanpa angin. Pakaiannya mengeluarkan suara mengepak seakan terkena angin. Energi di tubuhnya mencapai puncaknya dan tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh es biru tua. Dalam sekejap mata, es biru gelap menutupi dirinya sepenuhnya. Lalu ia mengembun di antara alisnya, berubah menjadi duri, dan menunjuk di antara alisnya. Sebuah tanda aneh muncul di antara alis Bai Wei. Tanda ini adalah sama dengan yang dilihat Wang Lin yang dibentuk oleh pergerakan energi yin di dalam Bai Wei. Pada saat ini, tanda ini memancarkan cahaya hantu. Setiap kali kilat melintas, Bai Wei akan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan dan sebagian energi yin di tubuhnya akan dihisap olehnya. Setiap kali melintas, es biru tua di sekitar Bai Wei menjadi lebih tebal. Tubuhnya perlahan berasimilasi dengan es sampai mereka menjadi bagian dari satu sama lain. Ketika tanda itu muncul semakin banyak, bahkan lebih banyak energi yin diserap ke dalamnya. Segera, bit terakhir dari energi yin diserap oleh tanda itu. Tubuhnya bergetar dan segala sesuatu dari leher dan bawahnya menjadi es. Tanda di antara alisnya telah berubah menjadi ungu kehitaman, dan energi yin di dalamnya mengejutkan. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuat Bai Wei mengeluarkan auman terakhir dalam hidupnya. Raungan ini dipenuhi dengan ketidakpuasannya, kebenciannya pada sang pelihat, kesedihan dan ketidakberdayanya, dan semua perjuangannya melawan nasib. Juga ada sedikit bantuan. Wang Lin tampaknya terpengaruh oleh raungan ini. Ekspresinya menjadi kompleks dan dia mundur beberapa langkah. Dia bisa memahami pikiran Bai Wei, itu adalah penentangan bersumpah, pemberontakan melawan Allseer. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jenis pembangkangan. Raungan Bai Wei menyebar seperti orang gila melintasi puluhan ribu kilometer. Namun, aumannya ditenggelamkan oleh hujan deras dan guntur yang dahsyat. Allseer, aku menukar hidupku denganmu untuk menjadi salah satu kali. Aku, Bai Wei, akan tertawa di dunia bawah. Saya bersedia memperdagangkan hidup saya yang tidak berharga ini untuk membuat Allseer salah. Saat Bai Wei tertawa gila, tanda yang mengandung semua energi yin-nya mengalami perubahan aneh. Energi yin yang tak berujung diembunkan berulang kali saat pusaran itu berputar, dan auman menggelegar datang darinya. Dalam sekejap, pusaran yang dibentuk oleh tanda itu mencapai titik ekstrim, dan cahaya keemasan muncul di kedalaman pusaran itu. Semua energi yin berkumpul ke sana seperti orang gila. Dalam sekejap, semua energi yin menghilang, meninggalkan menjadi titik emas yang bersinar yang melayang ke arah Wang Lin. Tubuh Bai Wei tidak bergerak. Dia hampir kehilangan semua kekuatan hidup dan berubah menjadi patung es dengan ekspresi ganas. Patung es abadi. Patung es ini memancarkan aura penentangan dan kengganan yang kuat untuk dikendalikan oleh takdir. Titik emas melayang ke arah Wang Lin. Dia bisa merasakan vitalitas yang kuat dan panas ekstrim dari titik ini. Sepotong yang ekstrim.
Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih ke titik emas ini. Pada saat ini, semua es di dalam lembah meleleh dengan cepat, dan segera es itu mencair. Rumput hijau dengan cepat menyesal dan segera lembah ini berada di musim semi. Di luar lembah, semua tetesan hujan yang membeku mencair dan dengan cepat jatuh. Semua perubahan yang disebabkan oleh energi Yin kembali normal. Saat tangan Wang Lin menyentuh yang ekstrim, waktu sudah habis. Ada gunung di sekte nasib surgawi yang sangat aneh. Itu tampak seperti trisula raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan satu-satunya yang tersisa di atas tanah adalah 3 ujungnya. Cincin 7 warna berbeda memancarkan semburan cahaya. Energi spiritual surgawi yang memenuhi area membuatnya tampak seperti alam surgawi. Olseer sedang duduk di ujung puncak gunung tengah. Dia memakai putih dan rambut putihnya bergerak dengan angin. Meskipun dia sudah tua, tidak terasa seperti dia membusuk. Sebaliknya, seolah-olah dia telah menjadi celestial. Saat waktunya habis, dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada sejumlah besar awan yang lewat. Yang lebih mengejutkan adalah matahari dan bulan berbalik di matanya sementara awan berubah dengan cepat. Seolah-olah waktu itu sendiri ada di mata Olseer. Dia dengan tenang menatap bumi. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Semua orang mengejar umur panjang, untuk hidup selama dunia. Namun, berapa banyak orang yang tahu berapa umur panjang ini? Untuk hidup selama dunia. Dunia selalu ada, jadi siapa yang berani mengatakan bahwa mereka setua dunia? Apa yang mereka kejar hanyalah ilusi, dan ini adalah visi semut. Aku, Olseer, tidak berusaha hidup selama dunia. Saya ingin nasib saya menjadi takdir surga. Saya ingin kehendak saya menjadi kehendak langit. Saya ingin dao surga bergabung dengan dao saya. Pandangan Olseer jatuh ke arah Ghost Eye City yang jauh. Ada cahaya aneh di matanya dan dia bergumam, Wang Lin, kamu berani. Dia tidak bergerak, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya dengan santai menunjuk ke depan. Pada saat ini, badai terjadi di luar planet Tianyun. Ada energi asal yang keras dan tak berujung dari dunia berkumpul. Semua energi asal dari dalam puluhan ribu kilometer tampaknya telah menerima panggilan dan berkumpul seperti orang gila. Dalam hampir sekejap, jari raksasa muncul di luar planet Tianyun. Jari ini memiliki panjang 10.000 kaki dan lebar 1.000 kaki. Itu transparan, seolah-olah itu adalah kehidupan halus. Energi asal tak berujung berkumpul di jari dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Begitu cepat, melampaui imajinasi. Seolah jari ini adalah lubang hitam tak berujung yang menyedot semua energi asal. Dalam sekejap, jari ini berubah dari halus menjadi hampir padat, bahkan sidik jari pun terlihat jelas. Bekas jari itu seperti gunung dan ngarai. Perlahan-lahan turun menuju planet Tianyun. Jari ini terlalu besar, tetapi itu bukan jari dewa kuno. Itu adalah mantra yang Olseer ciptakan sendiri. Satu jari untuk menembus takdir surgawi. Olseer adalah anggota kelompok tua aliansi, jadi dia secara alami tahu mantra yang kuat. Harus dikatakan bahwa kembali ketika Olseer berada di puncaknya, bahkan Xuan Bao yang terhormat sangat takut padanya dan tidak berani sembarangan menyinggung Olseer. Meskipun Olseer bukan yang paling kuat di kelompok tua aliansi, bahkan anggota yang lebih kuat dari kelompok tidak ingin mendapatkan sisi buruk Olseer. Semua ini secara tidak langsung menjelaskan betapa kuatnya Olseer. Namun, Olseer adalah kunci yang sangat rendah dan tidak banyak orang luar yang mengenalnya. Pada saat ini, jari yang terbentuk di luar planet Tianyun perlahan menekan planet ini. Meskipun terlihat lambat, itu sangat cepat. Tekanan yang menggetarkan surga meraung di langit. Para pembudidaya di planet Tianyun merasakan keagungan yang mengerikan turun ke dunia. Karena ada terlalu banyak energi asal berkumpul sebelum jari, sebuah busur muncul di depan jari, dan menyentuh planet Tianyun terlebih dahulu. Seluruh planet tampak bergetar dan gelombang besar berangkat di atmosfer seolah-olah ada kekuatan kuat yang bergerak di dalamnya. Energi asal ini tiba sebelum jari. Bahkan menyebabkan beberapa planet runtuh dan semuanya menjadi bengkok. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia ketika jari mendarat di atmosfer. Suasana segera runtuh dan cahaya 7 warna menyebar di seluruh area. Sebuah celah dibuka dengan paksa oleh jari. Retakan ini masih mengembang, dan itu menyebabkan cuaca tiba-tiba berubah. Melihat dari atas ke langit, seolah-olah jari itu menembus lubang di langit dan perlahan turun. Itu diarahkan ke lembah ribuan kilometer di luar Ghost Eye City. Sebelum jari itu jatuh, tekanan yang tak terbayangkan turun dan bumi berderak. Ekspresi semua pembudidaya yang berpikir mereka telah mencapai sesuatu berubah, dan tidak ada dari mereka yang berani terbang untuk melihat. Ketika tekanan kuat menyebar, pikiran mereka bergetar. Perasaan bahwa langit dan bumi akan dihancurkan muncul dari lubuk hati mereka. Awalnya, hujan menutupi langit di atas Ghost Eye City dan gemuruh bergemuruh tanpa henti. Namun, pada saat ini, ketika jari raksasa itu turun, semua awan didorong menjauh. Itu seperti tirai di pintu yang ditarik terpisah. Bahkan kekuatan langit tampaknya harus memberi jalan bagi titik jari ini. Awan tebal dan gelap tidak menghindar cukup cepat dan tersentuh oleh riak-riak di depan jari. Itu meledak dalam sekejap dan mencerahkan langit dengan sejumlah besar kilat. Baut petir ini bergerak bersama dengan riak-riak ini dan menyebar di langit.
Mereka membentuk pemandangan yang sangat cerah dan sangat indah di mata semua orang. Guntur hebat bergema di langit. Saat jari raksasa itu turun, seolah-olah langit akan runtuh. Wang Lin berdiri di dalam lembah dan menatap jari perlahan turun dari langit dengan ekspresi suram. Dia jelas bisa merasakan aura datang dari jari, itu adalah All Seer. Mantra macam apa ini? Wang Lin memegang yang ekstrim di tangannya. Saat itu jatuh ke tangannya, dia merasakan surga menantang manik-manik di dalam jiwa asalnya yang bergetar. Tanpa waktu untuk berpikir tentang perubahan ke surga yang menentang manik, Wang Lin memasukkan yang ekstrim ke dalam tasnya dan kemudian menatap jari raksasa turun dari langit. Jari ini terlalu besar. Itu memancarkan cahaya 7 warna dan menyebabkan langit dan bumi bergetar tanpa akhir. Celah muncul di ruang angkasa saat turun menuju Wang Lin. Tekanan yang tak terbayangkan turun dari langit dan berkumpul di sekitar Wang Lin. The All Seer. Wang Lin mengerutkan kening dengan ekspresi suram. Kemudian tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah benda muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diberikan King Sui padanya, kristal untuk menggunakan panggil hujan. Saat itu, King Sui mengatakan bahwa ada 3 kegunaan summon terrain yang tersegal di dalamnya. Summon terrain yang dilemparkan oleh King Sui tidak akan biasa. Wang Lin belum menggunakannya sehingga ia bisa menyimpannya sebagai kartu as untuk menjaga dirinya tetap hidup. Namun, ini adalah waktu untuk menggunakannya. Raksasa itu meraba perlahan turun dan menyerbu ke arah Wang Lin. Gemuruh keras bergema, dan tekanan dari keturunannya menyebabkan bumi hancur sekali lagi. Bahkan Ghost Eye City terpengaruh. Sebagian besar temboknya runtuh dan tangisan datang dari kota. Pada saat ini, ada sebuah planet yang jauh dari planet Tianyun, tetapi masih dalam pengaruh planet Tianyu. Itu adalah planet budidaya yang disebut Dalou. Hanya ada satu sekte di planet ini, dan sekte ini disebut Dalou Sword Sect. Dalou Sword Sect menduduki sebagian besar planet ini dan menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Itu jauh lebih besar dari sekte nasib surgawi. Ling Tianho bersedia membayar harga saat memasang Dalou Sword Sect, jadi skalanya sangat besar. Gunung yang dipenuhi energi spiritual ada di mana-mana di Dalou Sword Sect. Ada banyak pavilion dan ada menara monumental di setiap jarak tertentu. Ada total 999 menara. Seolah-olah mereka dibentuk untuk membentuk formasi raksasa. Ada sebuah menara di antara mereka yang sangat unik dalam penampilan dan tinggi. Menara ini sangat tinggi, setidaknya 10 kali tinggi menara lainnya. Tingginya sepertinya menembus ke langit. Bahkan jika Anda berada sangat jauh, Anda masih bisa merasakan tekanan luar biasa dari menara ini. Di bagian atas menara ini duduk pedang Saint Ling Tianho. Keempat pedang asal melintas ketika mereka membentuk mulut dan berputar di sekelilingnya. Niat pedang yang ganas menyebar dari menara, menyebabkan planet Dalou dipenuhi dengan niat pedang yang mengejutkan. Menarik. Menarik. Ling Tianho tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilasan kedinginan di dalamnya. Ada senyum di wajahnya. Sudah berapa kali guru mengkhianati siswa? Orang tua ini sangat suka menonton momen All Seer ini. Namun, Wang Lin ini adalah anggota Vermilion Bird Series. Bahkan para tetua aliansi harus merenungkan ketika bertindak melawan anggota Vermilion Bird Series. Lagi pula, tidak ada yang mau memprovokasi mantan penguasa Brilliant Void Star System, For Divine Sect. Lupakan. Wang Lin, jika Anda dapat menahan satu mantra dari dan tidak mati, orang tua ini akan membantu Anda. Ling Tianho tersenyum. Hal favoritnya adalah menyulitkan All Seer. Saat jari itu jatuh, bumi ambruk dan runtuh. Pusat keruntuhan adalah lembah tempat Wang Lin berada. Gemuruh-gemuruh bergema dan retakan besar muncul di dalam lembah. Retakan terus memanjang sampai lembah itu terpecah-pecah. Bahkan lebih banyak retakan muncul, dan hanya dalam sekejap, lembah itu runtuh. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan meledak menjadi debu karena tekanan. Akibatnya, lingkungan Wang Lin menjadi reruntuhan yang rata. Debu dari lembah yang runtuh bahkan tidak bisa terbang karena tekanan dari jari yang turun, itu didorong pergi dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Debu ini bergerak seperti ular piton yang sedang ditahan. Pada saat ini, 7 orang terbang keluar dari kota mata hantu, termasuk saudara-saudara Chen. Kejutan memenuhi mata mereka dan pikiran mereka bergetar ketika mereka melihat jari raksasa itu. Cahaya 7 warna yang datang dari jari menyala malam itu. Ketujuh orang itu tidak ragu-ragu dan tiba di 7 lokasi berbeda di Ghost Eye City. Ketika mereka meraung, pilar cahaya melesat keluar dari pusat kota. Ada gemuruh yang keras dan kota itu benar-benar terbang ke langit. Ia terangkat ke udara seperti cakram dan terbang ke selatan. Namun, di bawah tekanan jari raksasa, itu melambat dan sejumlah besar retakan muncul di seluruh kota. Ghost Eye City berjuang untuk melarikan diri. Beberapa monster tua dari Ghost Eye City merasa tertekan untuk terperangkap dalam bencana seperti itu tanpa alasan, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Semua orang bisa melihat bahwa jari raksasa itu milik penguasa sejati planet Tianyun, yang maha melihat. All Seer ingin membunuh Wang Lin. Chen bersaudara saling memandang tetapi tidak berbicara. Namun, ada ketakutan di mata mereka. Setelah merenung sedikit, Master Yi Chen mengepalkan giginya dan menyerbu ke arah jari raksasa. Cahaya 7 warna menutupi langit.
Bahkan jika Anda jauh, Anda bisa melihatnya dengan jelas. Lagi pula, jari ini terlalu besar. Master Yi Chen tidak pergi untuk membantu Wang Lin tetapi untuk menyaksikan pertempuran antara Nirvana Shatterer dan pembudidaya Nirvana Cleanser. Jika dia melewatkan ini karena saat-saat yang sulit, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama, pemuda berjubah hitam. Meskipun dia tampak muda, dia mengeluarkan aura kuno dan maju ke depan. Adapun orang lain, mereka tidak punya nyali. Saat Tuan Yi Chen bergerak maju, dia memandang pemuda dengan warna hitam. Dia terkejut dan berpikir, Tuan Kota Ghost Eye City memiliki nyali. Wang Lin membuka tangannya dan berdiri di tengah lembah. Tubuh Bai Wei, yang terbungkus kristal es, tidak jauh. Meskipun dia sudah mati, tubuhnya tidak rusak sama sekali oleh mantra Allseer. Kristal pemanggilan hujan melayang di depan Wang Lin dan memancarkan cahaya lembut. Ada juga pusaran uap air yang sepertinya berputar di sekitar kristal. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat jari yang semakin besar dan lebih dekat sampai dia bisa dengan jelas melihat sidik jari di atasnya. Ketika jari itu jatuh dari langit seolah-olah itu menghancurkan semut, rasa dingin yang mengejutkan muncul di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Panggil hujan!" Saat Wang Lin berkata, "Panggil hujan," sebuah ilusi muncul di belakang Wang Lin. Meskipun tidak mungkin untuk melihat penampilan ilusi ini, mengingat sikapnya yang dingin, tidak sulit untuk mengenalinya sebagai King Sui. Ini adalah hantu King Sui yang tersisa di dalam kristal. Hantu King Sui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Lalu dia menunjuk kristal di depan Wang Lin. Kristal itu bergetar dan berputar dengan cepat sebelum cahaya yang cemerlang melesat ke jari raksasa turun ke Wang Lin. Ketika itu tertutup di jari, kristal itu melepaskan semburan cahaya yang tak terbayangkan. Cahaya ini sangat kuat, dan jika orang fana melihatnya, mata mereka akan bernanah dan mereka akan mati. Bahkan jika seorang kultivator melihatnya, mata mereka akan menyengat. Jika kultivasi mereka kurang, tubuh mereka akan langsung menghilang. Bahkan dengan tubuh Dewa Kuno Wang Lin, matanya terasa sakit ketika melihat cahaya. Untungnya, itu menghilang dalam sekejap. Namun, Master Yi Chen, yang menonton di kejauhan, tidak seberuntung itu. Dia hanya merasakan sakit di matanya, dan segera terasa seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menembusnya. Ketakutan, dia dengan cepat mengayuh energi asal di dalam tubuhnya dan baru pulih setelah beberapa saat. Adapun Tuan Kota Ghost Eye, pemuda berkulit hitam, tingkat budidayanya lebih rendah dari Tuan Yi Chen, hanya di puncak korporeal yang. Dia mengerang sedih dan cepat mundur dengan mata tertutup. Air mata keluar dari matanya, tetapi dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia menampar tasnya memegang dan sejumlah besar botol pil muncul. Dia menelan mereka dan kemudian menutup matanya untuk berkultivasi. Tetapi akal ilahinya masih menyebar untuk mengamati dengan seksama pertempuran ini. Saat kristal bersinar terang, dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, lebih dari 30% hilang. 30% dari kristal yang menghilang membentuk setetes hujan dan jatuh. Begitu jatuh, tetesan hujan terus menyebar. Dalam sekejap, ada hujan yang tak terhitung jumlahnya sebelum Wang Lin. Hantu King Sui melambaikan lengan bajunya dan kemudian hujan yang tak terhitung jumlahnya bersiul sebelum mereka dibebankan pada jari raksasa. Sejumlah besar energi asal berkumpul seperti orang gila dan memasuki setiap tetes hujan. Sebuah ledakan yang menggetarkan langit bergema di seluruh planet Tianyun saat tetesan air hujan yang tak berujung bertabrakan dengan jari turun dari langit. Bang, 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 bang. Gemuruh tak berujung bergema di langit. Jari raksasa sebenarnya berhenti sejenak di bawah mantra King Sui. Namun, cahaya 7 warna bersinar terang saat tetesan hujan menghantam jari dan runtuh. Jari itu hanya berhenti sejenak sebelum menekan lebih cepat lagi. Seolah-olah semua yang ada di jalurnya akan dihancurkan tanpa ampun. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya semuanya runtuh dan jari itu tiba-tiba menyentuh kristal pemanggil hujan. Tepat pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk kristal sambil berteriak, "Panggil hujan!" Kristal itu meledak, dan saat itu hancur. Hantu King Sui di belakang Wang Lin melangkah keluar. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan Afterimage. Itu memasuki kristal begitu hancur dan berubah menjadi lebih banyak hujan yang berkumpul di jari. Kali ini bukan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan, semuanya turun menjadi satu tetes hujan. Rintik hujan ini merilis cahaya merah dan sedikit jiranah. Itu langsung bertabrakan dengan mantra Allseer. Saat mereka bertabrakan, tetesan hujan merah melepaskan aura yang sengit dan tiba-tiba membentuk pusaran. Pusaran berputar bertabrakan dengan riak 7 warna di luar jari. 7 riak berwarna segera runtuh tetapi kemudian berubah menjadi 7 naga berwarna berbeda yang melingkari jari dan meraung seperti orang gila. Setelah memecah riak 7 warna, rintik hujan merah langsung menyentuh jari yang dikirim Allseer. Gemuruh, 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 gemuruh. Jari raksasa ini tidak berhenti dan turun dari langit ke arah Wang Lin seolah-olah ingin menghancurkan semut. Namun, ada titik merah kecil di tengah jari raksasa itu. Itu pergi lebih dalam dan terus-menerus menghancurkan segala sesuatu di jalannya kemudian tiba-tiba runtuh dan memicu badai di dalam jari. Saat jari menekan, Wang Lin menjadi suram. Dia merasa seperti langit runtuh, tetapi ada kilatan dingin di matanya.
The All-Seer bahkan tidak meminta saya untuk yang ekstrim. Ada lebih dari ini. Wang Lin menghela nafas, tapi niat bertarungnya tidak berkurang. Matanya berbinar ketika dia menampar tasnya dan sebuah potongan seukuran tangan muncul di genggamannya. Fragmen ini diberikan kepada Wang Lin oleh Master Flame Spark setelah Wang Lin mencapai prestasi besar untuk Alhaven. Saat jari raksasa turun, hembusan angin yang kuat muncul seolah-olah ingin memadamkan kehidupan Wang Lin. Tanah di sekitar Wang Lin runtuh sekali lagi. Daerah di sekelilingnya sudah menyerah, dan sekarang bahkan semakin runtuh. Di bawah gemuruh-gemuruh, tubuh Wang Lin tenggelam ke tanah. Matanya pantang menyerah saat ia meraung dan tangan kanannya membentuk segel. Fragmen alam surgawi terbang ke udara dan tumbuh sampai tiba-tiba menjadi benua. Sekilas, benua ini seakan memanjang selamanya. Itu seperti perisai tebal yang memisahkan Wang Lin dari jari raksasa. Jari itu langsung menekan fragmen alam surgawi. Suara gemuruh menyebar di planet Tianyun, memicu gelombang kejut di bumi. Tampaknya naga bumi bergerak di bawah tanah. Sejumlah besar retakan muncul di fragmen alam surgawi. Namun, fragmen alam surgawi tidak runtuh. Jari itu terangkat, dan tepat saat hendak menekan lagi, kekuatan di dalam kristal pemanggilan hujan tiba-tiba meledak. Helaian cahaya ditembakkan, dan itu sangat mengejutkan. Jari raksasa itu tertusuk oleh lampu merah. Itu penuh dengan lubang, menyebabkan energi asal yang luas di dalamnya menghilang dengan cepat. Saat jari itu naik, jumlah lampu merah meningkat. Jari raksasa itu bergetar dan sepertinya akan runtuh. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin memasuki fragmen alam surgawi dan muncul di atasnya. Matanya sangat dingin ketika tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melemparkan tinju.